Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita terus bersyukur kehadirat Allah atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah kekuatan, diberikan kesempatan untuk tetap bisa menjalankan ibadah, terutama kita mengoptimalkan Ramadan ini untuk meningkatkan, memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan diterima di sisi-Nya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya dan para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Hadirin jemaah sekalian, di antara rukun Islam yang 5 ya, ada 2 kewajiban yang secara khusus harus kita tunaikan di bulan Ramadan, yaitu puasa dan zakat ya. Pada kesempatan malam hari ini temanya tentang zakat ya, di jadwal. Nah, rukun Islam yang 5 itu didasarkan kepada Nabi SAW, bunyal Islam ala khamsin. Dibangunnya Islam itu atas 5 pilar, 5 rukun, 5 hal. Yang pertama syahadat alla ilaha illallah dan Muhammad. Yang pertama syahadat. Syahadat itu menjadi pilar, menjadi pilar. Yang kedua wa iqamis shalah, mendirikan salat. Ketiga wa ita'iz zakat, menunaikan zakat. Kemudian wa shaumi Ramadan, yang keempat puasa Ramadan. Yang kelima hajjil bait man istata'a ilaihi sabila, menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu menempuh perjalanan. Nah, berbicara zakat ya, saat ini ya masih banyak yang merasa bahwa zakat itu bukan sebagai kewajiban, bukan sebagai kebutuhan ya. Jadi merasa bahwa zakat itu ya, apalagi zakat harta ya, merasa bahwa sesuatu sebagai satu beban ya, karena merasa ada sesuatu yang diambil darinya. Padahal makna zakat itu adalah bimakna numu ya, atau an-nama, artinya tumbuh ya. Zakat juga diartikan dengan ziyadah, bertambah.
Zakat diartikan sebagai tazkiyah, mensucikan. Zakat juga diartikan sebagai berkah, bertambah-tambah, ziyadah al-khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Nah, sehingga yang harus kita terus tingkatkan adalah bahwa zakat itu tidak hanya disikapi sebagai satu kewajiban, tapi justru menjadi satu kebutuhan kita untuk meningkatkan, ya, mensucikan jiwa kita, memberikan keberkahan, menambah harta, menambah keberkahan, ya. Bukan hanya sebagai satu kewajiban seperti hanya ibadah yang lain, seperti hanya sholat yang kita lakukan adalah pada akhirnya menjadi kebutuhan kita. Karena antara satu sholat dengan sholat yang lain itu menjadi kafarat, menjadi penghapus dari dosa-dosa yang kita lakukan. Siapa yang tidak butuh dosa dihapuskan? Siapa orang yang tidak butuh dosa dihapuskan? Kita semua butuh. Maka dengan kebutuhan itulah kita melakukan ibadah. Nah, karena kita butuh, maka kita akan bersungguh-sungguh. Seperti hanya kita mencari uang, mencari rezeki, ya, mencari materi. Karena kita butuh, kita bersungguh-sungguh untuk melakukan itu. Nah, kalau kita perhatikan bahwa zakat itu memahaminya harus kita pahami dari maqasidus zakat, tujuan dari adanya zakat, perintah atau syariat zakat. Maka setidaknya ada tiga tujuan dari zakat itu. Yang pertama itu dimensi keimanan, yang kedua dimensi sosial, yang ketiga dimensi ekonomi. Ya. Ada imani, ada ijtimai, ada iktisadi. Ada tiga dimensi. Peran zakat sebagai dimensi keimanan, ya, tentunya dalam rangka membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita, membersihkan harta kita. Maka di dalam surat At-Taubah itu Allah sampaikan terkait dengan perintah mengambil zakat. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudh, ambillah oleh kalian. Maka perintah zakat itu sebetulnya perintah ambil. Makanya pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau membuat satu kebijakan untuk mengambil, ya, memungut, ya, mengambil zakat dari para musafir. Jadi diambil, bukan ditunggu, ya. Mestinya apa? Ambil zakat itu bersifat aktif, ya, bukan pasif, mengambil. Karena beritanya seperti itu. Ambillah, ya, min amwalihim, dari harta mereka itu sedekah, zakat. Apa perannya, fungsinya? Ya, di dalam ayat ini dijelaskan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Maka dengan zakat itu, dengan sedekah itu akan membersihkan dan mensucikan diri mereka. Mereka disucikan, hartanya akan dibersihkan, jiwanya akan disucikan. Ya, jadi menjadi pembersih. Ya, ibarat kalau kita dalam tubuh, ya, mengkonsumsi makanan dan minuman, kemudian tidak ada yang dikeluarkan, maka akan menjadi kotoran yang akan mengganggu kesehatan kita. Ya, maka harus dikeluarkan. Pun demikian dengan harta ini, ada sebagian kecil yang merupakan bukan hak kita. Kemudian ketika kita gunakan, ketika kita konsumsi akan menjadi kotoran, maka itu sudah diambil, karena itu bukan hak yang bersangkutan, tapi diberikan kepada orang-orang yang berhak, yang dikenal dengan mustahil. Jadi fungsinya seperti itu. Kemudian berkaitan dengan penyucian apa? Penyucian jiwa itu. Ini sesungguhnya menjadi apa? Menjadi bagian dari bagaimana kita menjaga fitrah manusia. Karena fitrah manusia itu, manusia diberikan dua potensi, ya.
menjaga potensi manusia agar dia berada pada potensi yang baik. Karena manusia itu diberikan dua potensi oleh Allah. Alhamdulillah, fujuraha wa taqwaha. Itu potensi manusia. Jadi manusia ada kecenderungan kepada yang buruk, yang jahat, yang salah. Ada juga yang yang baik, yang benar, yang takwa. Ya. Potensi itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa mensucikan jiwanya, mensucikan jiwa, ya, dirinya dari hartanya, ya, dengan cara apa? Dengan cara mengeluarkan. Itu bagian dari tazkiyah nafsiyah, tazkiyah, membersihkan, mensucikan diri kita. Maka alhamdulillah, sesungguhnya apa yang kita keluarkan dari harta kita, ya, zakat fitrah itu kan, kalau zakat fitrah zakat jiwa, ya, diri kita, gitu. Membersihkan jiwa kita, diri kita, ya, itu sesungguhnya akan berfungsi, akan kembali kepada diri kita. Apa yang perlu kita buat? Yang kalau kita hitung secara nominal, ya, itu nggak ada apa-apanya. Jadi sekali kalau kita hitung zakat fitrah aja, alhamdulillah, kita akan tahun itu berapa banyak. Cuma membersihkan jiwa kita, ya, dengan harta yang kita keluarkan itu hanya berapa? Hanya 2,5 kilogram dari bahan makanan pokok yang kita sama sedikit sekali. Makanya seperti tidak ada alasan, tidak ada alasan. Kalau zakat fitrah tidak ada alasan orang dari zakat fitrah, kecuali mungkin ada orang yang betul hidupnya fakir gitu, betul. Ya, bisa jadi ada, ya. Cuma secara umum sepertinya jarang sekali, ya, di tengah-tengah kita, di dalam kehidupan kita saat ini. Ya. Nah, hadiah Allah itu berkaitan dengan dimensi iman, ya, menyucikan jiwa kita, hati kita. Ya. Yang kedua ada dimensi sosial. Nah, zakat ini punya peran dimensi sosial, dimensi kemasyarakatan, ya. Punya dimensi yang bersentuhan dengan kehidupan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Ya. Bagaimana peran zakat itu? Ya. Yang pertama, bahwa zakat itu menjadi bagian dari bentuk membangun kepedulian seseorang terhadap lingkungannya, terhadap saudaranya. Karena zakat itu nanti akan diperuntukkan bagi orang lain, bagi mustahil, ya, orang-orang yang berhak. Ada 8 asnaf, ya, 8 golongan mustahil yang berhak menerima zakat, ya, yang diprioritaskan oleh fakir, miskin, ya, amil, ya. Ada golimin, ada ibnu sabil, musafir, ada fisabilillah, ada hamba sahaya, ya. Itu golongan-golongan. Tidak ada janda tidak ada lagi zakat. Jadi kalau ada pembagian zakat, Allah kasih untuk janda tidak ada di 81. Tapi kalau janda yang miskin, berarti dia maksudnya karena miskin, bukan karena jandanya, ya. Itu mohon dikoreksi, ya. Nah, dalam rangka membangun kepedulian, ya, kepada siapa? Kepada sesama, kepada orang lain, ya. Bahwa hidup kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak untuk diri kita, tapi untuk kehidupan yang lain. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang punya nilai manfaat kepada kehidupan manusia yang lain. Ya. Dan ini menjadi apa? Menjadi satu dampak, ya, sosial yang dirasakan dari kehidupan antar kaum muslimin, ya, dengan menunaikan zakat. Ya, kita bagikan zakat pada fakir, pada miskin, ya. Itu bentuk kepedulian kita, dan kita sangat senang. Ya, kadang kita suka mungkin hati, ya, sedih, ya, kadang berkaca-kaca orang, mungkin pembagian berapa liter, ya, paling nggak sampai 10 liter kayak
biasa mengantri, ya, berbondong-bondong gitu. Ya, mereka punya kebutuhan. Ya. Maka itu adalah satu kebahagiaan. Di satu sisi, ya, kita bisa berbagi kepada saudara kita yang kadang hidup untuk makan saja sulit. Ya. Kalau kita coba perhatikan di jalan-jalan itu ada orang yang luar biasa yang berjalan, bahkan kalau kita perhatikan malam-malam hari ini ada orang yang masih jual teng itu kan, jual mencari apa sih sampai malam-malam kita mungkin sudah bisa istirahat itu, tapi mereka sebagai saudara kita yang masih mencari nafkah. Maka kalau kita bukan sesama muslim memberikan kepedulian, siapa lagi? Sehingga syariat zakat ini adalah diaturnya dalam Al-Quran. Kemudian adalah bagian dari bagaimana kita bisa mengimplementasikan konsep ta'awun, tolong menolong saudara kita, ya, yang punya hak untuk kita tolong. Ya. Dengan zakat ini akan sangat membantu, ya, akan sangat menolong kepada saudara kita. Kemudian yang ketiga adalah bagian dari upaya untuk menghilangkan kesenjangan sosial. Ada kehidupan masyarakat yang metodologi itu, ya, kalau di perumahan kompleks kayaknya tidak terlalu ini, kesenjangannya mungkin relatif kalau di perumahan, ya. Tapi kalau di perkampungan, ya, itu ada kondisi, kalau di kompleks kan rumah itu minimal ya standar namanya. Jadi kalau di perkampungan itu ada yang bagus sekali, ada yang jelek sekali. Maka kalau ini bisa dibangun kepedulian ini, ya, apalagi kalau bisa pengelolaan zakat harta, ya, itu sangat luas, ya. Apalagi nanti ada dimensi ekonomi, ya. Zakat itu bisa digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan ekonomi keumatan, ya. Sehingga orang-orang kecil ini itu bisa dibantu dengan dana zakat agar dia bisa produktif mengembangkan usaha, bukan dipinjamkan, bukan dipinjamkan, tapi diberikan sebagai satu modal agar dia bisa berusaha dan mendapatkan hasil kehidupan yang lebih banyak. Sehingga kalau ini bisa diimplementasikan dengan baik, ya, kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi akan bisa diatasi, ya, sedikit demi sedikit, ya. Karena program dana zakat yang produktivitas, ya. Makanya ya, kembali kepada bahasan yang awal bahwa zakat ini memang harus disikapi, direspon dengan keimanan kita, bahwa zakat itu sesungguhnya menjadi kebutuhan kita, ya, kebutuhan kita. Apalagi kalau kita bicara konsep harta, konsep materi yang tidak melekat menjadi kepemilikan telak dalam kehidupan kita. Maka ada yang bertanya, apakah harta itu bisa dibawa mati? Jawabannya bisa. Uang kita bisa kita bawa mati, harta kita bisa kita bawa mati, tapi tidak bisa dibawa sendiri. Bagaimana caranya? Titipkan. Harta itu titipkan di masjid untuk pembangunan, titipkan ke yatim, anak yatim, titipkan kepada para kaum duafa. Kita titipkan, sehingga nanti kelak harta itu akan kita minta, yang sudah dititipkan kita akan ambil kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setiap rezeki, setiap materi, setiap harta yang kita miliki, yang Allah anugerahkan kepada kita tunaikan haknya dan menjadi harta yang berkah, menjadi kebaikan, dan kebaikan itu akan kita dapatkan di dunia balasannya, dan lebih-lebih kita mendapatkan kebaikan di akhirat.